Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu, berjumpa kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita dalam penyertaan Tuhan, dalam sukacita di dalam Tuhan. Saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah online. Saya yakin dan percaya tetap sekali penyertaan Tuhan itu juga ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan April 2022. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, meskipun ini minggu terakhir, saya percaya kita dalam penyertaan Tuhan, dalam kekuatan di dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk tertuju kepada Tuhan. Saya juga mengingatkan kepada kita semua untuk kita menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga buku catatan yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, agar firman Tuhan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, kita semuanya tentunya. Ya, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu besar, Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami ya Bapa, Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap pelayan yang ada ya Tuhan, kiranya pelayanan kami ya Tuhan dapat memberkati banyak orang ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus, tutup penyakit di
Pertolongan menyata atas setiap kami. Kau Allah yang lebih besar dari apapun. Kami punya masalah yang besar, tapi Tuhan kami lebih besar dari semuanya yang ada. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
tanpa Engkau. Kami tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya kemenangan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami, ya Tuhan. Kami mau percaya segala rencana-Mu atas setiap kami adalah yang terbaik, Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat berjalan selalu bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sedang memuji, kami sedang membesarkan Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Dan lebih lagi kami rindu diberkati Engkau Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Dan mampukan kami untuk hidup selalu di dalam-Mu Yesus. Kami mau terima berkat yang dari Engkau. Kami mau buka hati kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhan, aku ingin akan Engkau lebih lagi. Ya, Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita belajar bahwa kerajaan Allah itu adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Dan semakin Tuhan Yesus bertahta di dalam kehidupan kita, semakin kebenarannya itu akan bertahta. Semakin saudara akan berjalan di dalam kemenangan. Dan kemenanganlah kehidupan kita. Dengan demikian, kita harus mencari tahta Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya ingin membagikan dengan saudara tentang sikap hidup yang selalu mau mencari. Ya, itu sebabnya judulnya adalah Tuhan, aku ingin Engkau lebih lagi. Dalam Injil Lukas 4 ayat 14 ya, dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Nah, saudara akan melihat bahwa salah satu hal yang paling menarik dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah pelayanannya dalam kuasa Roh. Kuasa Roh yang membuat orang-orang itu tertarik kepada Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab hanya menulis kuasa itu di pelayanannya seperti berkhotbah, menginjil atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketika saudara melihat seluruh kehidupan Tuhan Yesus, seluruh kehidupannya di muka bumi adalah hidup atas kuasa Roh. Nah, mari kita perhatikan ketika Yesus lahir ya. Yang pertama kelahiran Yesus. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Injil Lukas 1 ayat 35 katakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kemudian kita melihat di dalam pertumbuhan Tuhan Yesus ya. Yang kedua pertumbuhan Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 40 dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Kalau di terjemahan lain dikatakan di dalam Roh, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, kata kasih karunia dalam bahasa Yunani adalah charis, yang artinya adalah pengaruh yang ilahi. Artinya, ketika Yesus bertumbuh di masa kanak-kanaknya, dia punya pengaruh ilahi
dan kuasa Allah itu ada dalam kehidupannya. Dan hal ini yang menjadi sangat terlihat atau terang sekali ketika Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Ditulis dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 dikatakan, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Nah, Yohanes Pembaptis saat itu melihat Roh Kudus turun. Artinya dapat dilihat dengan kasat mata. Ya, bahkan dalam Alkitab terjemahan lain katakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di atasnya. Artinya Roh Kudus itu tetap tinggal dan berdiam diri di atas Yesus. Artinya bukan hanya sekali saja disentuh pada waktu KKR, ya. Tapi Yesus memiliki hadirat Roh Kudus dan tetap tinggal di dalamnya 24 jam 7 hari dalam seminggu. Bahkan ketika Tuhan Yesus melewati masa kesukaran, masa pencobaan dalam pergumulan, Yesus tetap berjalan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Ya. Yang ketiga dalam pencobaannya, dalam percobaan Yesus. Ditulis dalam Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 2, Yesus dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ya. Nah, dapatkah saudara bayangkan bahwa di padang gurun Tuhan Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan itu di masa yang baik atau buruk, Tuhan Yesus selalu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Tidak pernah sekalipun di dalam kehidupannya, ya, apakah Yesus ketika dia duduk atau ketika dia bebas, merdeka, ya, ketika mengatasi iblis atau pencobaan dengan kekuatannya sendiri. Tidak pernah. Itu selalu dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan ketika saudara melihat, memperhatikan di Injil Lukas pasal yang keempat. Kalau saudara perhatikan, kita melihat Lukas pasal 1, Lukas pasal 2, Lukas pasal 3, Lukas pasal 4. Dan di setiap pasal selalu disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Ya, dan ketika saudara masuk ke dalam Injil Lukas pasal 4, maka di situ dituliskan tentang Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dia menyatakan bahwa apapun yang dia kerjakan, ya, apakah ketika dia sedang berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, ketika dia melayani pelepasan, maka selalu dia melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat di dalam pelayanan Yesus, dituliskan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, nah saudara, kuasa Roh Kudus itu bukan hanya bagi pekerjaan atau pelayanan, ya, tapi kuasa dari Allah Roh Kudus adalah untuk kehidupan. Ya, saya ulangi, kuasa dari Allah Roh Kudus adalah untuk kehidupan. Dan seperti Tuhan Yesus, demikian juga dengan kita seharusnya. Yang pertama, Tuhan Yesus dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga seharusnya kita, ya.
Ketika kita lahir baru atau lahir kembali, kita lahir oleh kuasa Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kepintaran kita, dengan perbuatan kita, atau dengan kekuatan kita. Tapi hanya dengan kuasa dari Allah Roh Kudus. Yang nomor 2, Yesus bertumbuh di dalam kuasa roh. Demikian juga seharusnya kita. Ya, kita hanya dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, berjalan di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, iman, pengendalian diri. Itu hanya dengan kuasa Allah Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, oleh siapa? Oleh Roh Tuhan. Berjalan dalam Roh adalah, ya, kita udah pelajari beberapa waktu yang lalu. Tidak ada kemarahan. Ya, gimana caranya? Tidak ada hawa nafsu. Kita harus punya kemurnian yang sempurna. Tidak ada pikiran kotor. Tidak timbul hawa nafsu. Kita harus punya kejujuran yang sempurna. Ya, selalu mengatakan kebenaran dan tidak ada dusta. Kita harus mempunyai kasih yang sempurna. Selalu sabar, selalu mengampuni. Bagaimana caranya kita hidup untuk kehidupan yang seperti itu setiap harinya? Hanya dengan kuasa Allah Roh Kudus. Yang ketiga, Tuhan Yesus menang atas pencobaan dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga seharusnya kita. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menyalibkan daging kita, hawa nafsu kita? Bagaimana kita mati terhadap keinginan yang salah? Jawabnya ada di ayat 25. Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk menghadapi pencobaan, untuk menghadapi godaan adalah dengan kuasa Allah Roh Kudus. Yang keempat, Tuhan Yesus melayani dengan kuasa Roh. Demikian juga seharusnya kita. Ya. Ingat bahwa satu hari di dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apakah perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu bisa disimpulkan dalam 2 pernyataan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Dengan mengetahui kebutuhan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Mencari hati yang terluka dan menyembuhkan. Bagaimana kita bisa melayani sesama selama kita ada di dunia kita? Karena ini sangat complicated sekali, sangat rumit, karena kebutuhan manusia itu semakin lama semakin rumit, ya. Dan permasalahan itu jadi semakin sulit.
di masa pandemi ini? Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain? Bagaimana kita bisa menyembuhkan hati yang terluka? Maka jawabnya ada di ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melayani sesama? Yaitu dengan kuasa Allah Roh Kudus. Nah sekarang saudara lihat, sejak awalnya, sejak kelahiran baru, sampai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, mengatasi pencobaan dan godaan, kemudian melayani sesama kita, hanya ada dengan satu cara untuk menghidupi kehidupan kita, yaitu dengan kuasa Allah Roh Kudus. Itu adalah untuk kehidupan kita, untuk hidup. Ya. Terlepas dari Allah Roh Kudus, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Dengan demikian, urapan dan kuasa dari Allah Roh Kudus itu bukan sesuatu yang kita berpikir, oh kalau kita punya, bagus kita punya. Itu bukan satu pilihan, tapi itu adalah sesuatu kebutuhan yang mutlak kita perlukan. Ya, Roh Kudus adalah mutlak kita perlukan. Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 bahwa kami adalah bau yang harum dari Kristus. Apa artinya bau yang harum? Ya, untuk mengetahui hal ini maka kita harus tahu momen di zaman itu, ya, di zamannya Alkitab itu ditulis. Nah, orang-orang di Timur Tengah itu mereka enggak punya keran air seperti saat ini, ya. Jadi air itu sangat berharga, apalagi di padang gurun. Ketika saudara memiliki air, maka air itu hanya untuk diminum, bukan untuk mandi, ya. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana waktu itu orang-orang di bawah matahari yang terik, yang panas, mereka pasti berkeringat dan bau. Jadi mereka akan meminyaki badan mereka itu dengan minyak urapan. Minyak yang wangi supaya ada bau yang harum yang dikeluarkan oleh tubuh. Ya. Jadi mereka meminyaki dengan minyak urapan yang harum. Tanpa minyak ini, maka orang-orang di sekitar mereka akan mencium bau tubuhnya. Nah, pertanyaannya untuk gereja Tuhan, apa yang orang lain bau dari kehidupan saudara? Ketika saudara masuk ke dalam ruangan, ya, apa yang dibau? Apa yang dapat mereka rasakan ketika saudara hadir di ruangan tersebut? Apakah ada kemarahan, kepahitan, kecemburuan, gosip, hawa nafsu, ya? Atau mereka akan membaui sesuatu, bau harum dari Kristus. Ya. Nah, saudara, kita memerlukan urapan Allah Roh Kudus untuk menutupi bau kita setiap saat. Kalau tidak, maka bau dari kedagingan kita itu akan timbul. Ya, nah kadang-kadang saya dengar ada jemaat yang mengatakan, ya ini hari Jumat, maka saya harus doa puasa ya supaya saya menerima urapan Allah Roh Kudus. Karena hari ini saya akan memimpin komsel, jadi saya harus doa puasa ya supaya urapan Allah itu ada. Ya, atau minggu ini saya ada presentasi di kantor, maka saya perlu urapan Roh Kudus. Saya ada proyek tender, saya ada interview. Ya, saya tahu ini membuat pernyataan seperti itu ya. Ada banyak orang yang membuat pernyataan seperti itu. Nah, apa yang kita pikirkan? Yang kita pikir adalah
Kita itu membutuhkan kuasa dari Allah Roh Kudus untuk pekerjaan kita, pelayanan kita, proyek kita, atau untuk melayani orang lain. Tapi mari hari ini kita memiliki pergantian paradigma. Karena kebenarannya adalah kita membutuhkan urapan Allah dan kuasa Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu adalah kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh acuh tak acuh, cuek terhadap Roh Kudus. Karena di dalam Injil Lukas 4 ayat 20-21 dikatakan, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ya, nah saudara perhatikan. Orang-orang ini jelas-jelas melihat bahwa ada yang berbeda di dalam diri Yesus. Mereka dapat merasakan kuasa, otoritas yang Yesus miliki. Dan mereka juga menyaksikan dan mereka jadi heran. Tapi tanggapan mereka adalah kebalikannya, berlawanan. Mereka malah menghina Yesus dan mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf tukang kayu? Ya, saudara lihat, Galilea adalah kampung halaman Yesus. Tempat di mana Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Sejak Yesus kecil, kemudian remaja dan kemudian jadi dewasa, orang-orang itu sudah melihat dan juga melihat mujizat yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Seperti telah mereka dengar bahwa perawan Maria telah melahirkan Yesus. Orang-orang di kampung halamannya itu pasti tahu apa yang sudah terjadi. Nah, saudara mungkin berpikir bahwa orang-orang ini akan sangat bangga dengan Yesus. Wow, dia kan dari kampungku, dari kotaku. Ya, saudara mungkin akan mengharapkan bahwa orang-orang ini akan percaya kepada dia. Tapi ternyata mereka itu sangat acuh tak acuh, anggap remeh, mereka sangat skeptis dan mereka tidak menghormati Yesus. Apa sih artinya dia? Dia kan hanya sebagai anak tukang kayu. Bukankah dia yang biasa main bola sama dengan kita? Ya. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Ya, karena ketika kita terlalu akrab, maka orang itu dapat merendahkan orang lain. Ya, keakraban melahirkan penghinaan. Ya, oleh karena itu Yesus mengatakan ya di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus sangat-sangat merindukan kerajaan Allah. Kita harus berlapar dan menginginkannya. Nah, bagaimana dengan saudara? Apa sikap saudara? Apakah saudara juga menjadi acuh tak acuh? Atau saudara menjadi dingin ya terhadap kuasa Allah Roh Kudus? Atau sebaliknya? Ya, banyak kali orang itu berkata ya, aku udah pernah dengar khotbah ini semua di YouTube, di Facebook. Semuanya sama lah. Atau mungkin saudara berpikir, saya sudah mengalami mujizat kuasa Roh Kudus itu bertahun-tahun yang lalu. Saya udah jadi Kristen itu puluhan tahun yang lalu. Ya, saya udah biasa melayani di asar, choir, paduan suara. Saya udah tamat dengan pengajaran Alkitab. Ya, semuanya sudah. Sekalipun saya belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Tapi kehidupan normal bisa terus berjalan dalam kehidupanku. Jadi saya nggak perlu ini. Ya, mungkin
Saudara punya banyak pengalaman, tapi pertanyaannya bagaimana saat ini? Ya, apakah saudara masih berjalan bersama dengan Yesus dengan kuasa Allah Roh Kudus? Apakah saudara masih bertumbuh, merindukan, mencari akan kerajaan Allah dan kebenarannya? Jadi untuk menanggapi sikap yang acuh tak acuh ini, sikap yang dingin ini, kemudian Yesus membagikan dua kisah. Ya, mari kita baca di ayat selanjutnya. Di Lukas 4 ayat 24 sampai 25 katakan, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Wow, apa yang terjadi kepada orang ini ya? Yang pertama, Elia dan janda di Sarfat. Nah, kisah ini terjadi di masa kelaparan besar dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Nabi Elia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda yang sudah kehabisan makanan. Dan janda ini berencana untuk makan makanannya yang terakhir, dan kemudian dia akan mati. Ya. Dan Nabi ini masih meminta makanan orang tersebut. Bagaimana mungkin melakukan hal tersebut? Bagaimana Elia minta roti dan makan roti itu sementara janda itu sudah mau mati? Tapi saudara tahu apa yang lebih mengejutkan bagi saya? Ternyata janda ini setuju untuk melayani permintaan Elia. Dan ketika hal itu terjadi, maka mujizat terjadi. Ayat 16 katakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, mengapa janda ini percaya perkataan Elia? Mengapa dia melakukannya? Apakah dia tidak peduli dengan anaknya? Kenapa seseorang tidak bisa berpikir secara logis ya? Karena janda ini mengenali kemiskinannya itu adalah mutlak. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Kemiskinannya yang benar-benar mutlak itu tidak terpungkiri lagi. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Dalam Injil Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan poor in the spirit, miskin di dalam roh. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, kalau saudara mau kerajaan Allah itu bertahta, mau kuasa Allah Roh Kudus itu hidup dan mengalami kemenangan sebagai orang Kristen, maka saudara harus mengenal bahwa kita itu miskin di dalam roh. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan cara kita sendiri. Karena selama saudara berpikir bahwa hanya dengan kepandaian, dengan kekuatan saudara, saudara dapat keluar dari kekacauan hidup saudara. Dengan kecerdasan saudara, saudara tidak bisa menghentikan kekacauan atau krisis itu di dalam pekerjaan. Saudara tidak akan dapat mengalami kepenuhan tahta Tuhan, kuasa dari Allah Roh Kudus. Untuk dapat mengalami kasih karunia dan kuasa dari Allah Roh Kudus seperti janda Sarfat ini. Kita harus mau hancur di hadapan Tuhan. Ya, hancur di hadapan Tuhan. Harus ada seruan hati. Seruan yang berkata, Yesus,
Aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Dari kemarahanku, dari hawa nafsuku, dari kedaginganku. Ketika kita mau mematikan kedagingan dari diri kita, maka ada kuasa dari Allah Roh Kudus yang kita alami sepenuhnya. Lepas dari Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi aku berdoa kiranya Engkau ada lebih lagi di dalamku. Ya. Injil Matius 5 ayat 6 dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara, saya ingin menguatkan saudara, tetaplah punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan, kita akan dipenuhi. Ya, jika saudara datang kepada Tuhan dengan hancur, lapar dan haus, yang dibutuhkan hanyalah keinginan, maka Tuhan akan memenuhi saudara dengan kuasa Roh. Ya. Jangan seperti orang-orang di Galilea ini. Jangan menjadi orang yang acuh tak acuh atau suam-suam kuku. Permasalahannya adalah mereka berhenti mencari, berhenti merindukan. Ya, saya berdoa kiranya hari ini saudara mempunyai ketidakpuasan yang kudus di dalam roh saudara. Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau lebih lagi dalam kehidupanku. Ya, kisah yang kedua adalah tentang Elisa dan Naaman. Ya, siapa Naaman ini? Ya, minggu lalu kita sudah belajar. Naaman adalah jenderal di Syria. Dia kena penyakit kusta. Dan satu hari dia mendengar bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Jadi dia membawakan Nabi Elisa ini banyak sekali hadiah-hadiah untuk menarik perhatian Elisa. Tapi ketika jenderal ini datang, Elisa ternyata tidak keluar untuk menyambut jenderal ini. Elisa hanya menyuruh hambanya keluar dan mengatakan kepada jenderal ini supaya dia pergi ke Sungai Yordan. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia sangat marah, ya, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12 katakan, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, tapi puji Tuhan, kemudian Naaman itu mengubah pikirannya. Di ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Naaman disembuhkan dan diselamatkan karena dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau saudara mau hidup di dalam kuasa Roh, maka saudara harus merendahkan diri. Ada banyak sekali orang yang sakit kusta pada saat itu, tapi tidak ada yang sembuh, kecuali dia mau menyingkirkan segala kesombongan, segala egonya. Oleh sebab itu singkirkan segala ego saudara, egoistis, segala kesombongan kita. Dan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan kuasa Tuhan akan memenuhi saudara. Bagaimana dengan saudara? Ya, apakah saudara terperangkap dengan segala pengejaran saudara, dengan keuangan, dengan karir,
pekerjaan, kesempatan saudara. Sehingga saudara tidak punya ruang untuk Roh Kudus bisa bekerja. Kita membutuhkan urapan dari Allah Roh Kudus. Maukah saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ya, dan sekali lagi berseru, Tuhan, aku mau Engkau lebih lagi dalam kehidupanku. Ya, mari kita menjadi orang, jangan menjadi orang yang acuh tak acuh dan nyaman dengan kehidupan kita. Yang pertama, jangan berhenti berharap atau menginginkan. Yang dibutuhkan hanyalah kerinduan, ya. Yang kedua, tetap rendah hati. Terlepas dari kuasa Roh Kudus, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh sebab itu, mari setiap kita semakin merindukan Tuhan dan juga semakin lapar akan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah kami mempunyai kerinduan untuk selalu berlapar, berhaus akan kebenaran-Mu. Dan juga kami punya kerendahan hati ya Tuhan, untuk mempunyai kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam kehidupan kami. Membangkitkan kehidupan kami, untuk kami bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tanpa Roh Kudus maka kami tidak bisa melakukan apapun. Mari ya Tuhan, bangkitkan kembali keinginan untuk mempunyai kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, sebelum kita memberi persembahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita dasari dengan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan akan mendatangkan iman, dan iman boleh mendatangkan perkenanan yang dari Tuhan. Ya, firman persembahan pagi hari ini saya beri judul persembahan yang layak. Mari kita membuka bersama dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 8. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang persembahan, persembahan itu artinya adalah satu pemberian kepada orang yang terhormat. Ya, kata persembahan sendiri berarti pembaktian diri, penyerahan diri, penghormatan, pengabdian, dan perlindungan kepada seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Ya, siapakah yang lebih kuat? Siapakah yang siapakah yang layak kita untuk mengabdi? Yaitu hanya kepada Tuhan. Ya, melalui persembahan. Ya, belajar dari persembahan Kain dan Habel
Ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena persembahan Kain tanpa iman. Persembahan saudara tidak akan pernah diterima oleh Tuhan kalau saudara tidak memberi dengan iman. Dibanding dengan persembahan Habel adalah persembahan dengan iman. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ya, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang kedua, persembahan Kain adalah tanpa pembaktian diri, tanpa penyerahan diri, dan tanpa penghormatan. Terbukti Kain menjadi iri hati dan menjadi marah, bahkan membunuh Habel. Karena persembahan Kain ditolak dan persembahan adiknya yaitu Habel diterima oleh Tuhan, padahal Kain memiliki dan peluang untuk memperbaiki dan memperbaharui persembahannya, ya, dan motif hatinya, sehingga sesuai dengan pembaktian, pengabdian, penghormatan, bahkan iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini adalah kesempatan bagi saudara untuk memperbaiki hati dan persembahan saudara. Jangan sia-siakan, jangan izinkan iri hati, amarah, dan roh membunuh daripada Kain itu merasuki kita, sehingga iman kita menjadi sia-sia. Yang terakhir atau yang ketiga, persembahan dan pribadi Kain ditolak oleh Tuhan, sedangkan Habel dan persembahan diterima oleh Tuhan. Mari cari dan usahakan perkenanan Tuhan. Pergunakan segala sesuatunya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur dapat beribadah kepada Engkau dengan penuh hormat, dengan penuh pengabdian, dengan penuh pembaktian diri, bahkan dengan penuh iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Segala pujian, hormat, dan terima kasih juga sembah hanya bagi Engkau. Pada pagi hari ini kami bawa juga persembahan bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di GPDI Maranatha Malang. Tuhan, kiranya persembahan kami layak dan diterima sebagaimana persembahan Habel. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat memberi persembahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara tundukkan kepala sekali lagi. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk anugerah-Mu. Terima kasih juga kemurahan-Mu sampai hari ini kami diberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Sukacita dari surga melimpahi jemaat yang berulang tahun di bulan April ini dan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menjagai, melindungi, dan selalu menyertai serta memberkati. Sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih, kami doakan jemaat yang beribadah lewat online saat ini. Kalaupun ada yang sakit, susah, mari Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Tuhan beri kekuatan, sukacita,
Mampukan jemaat untuk melewati hari-hari ke depan bersama Engkau. Memberkati setiap jemaat yang sudah ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Memberkati juga setiap pelayan-pelayan ibadah pada hari ini. Berkati usahanya, toko, sekolah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya lagi memuji Tuhan. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus, sungguh berkuasa pada Yesus disalib. Hanya memegang saat Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, dan itu pasanganku. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganku nyata, mujizatmu nyata. Tuhan yang di dalam kami, Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, dari pesona itu pasanganku. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Wah, bagaimana nih dengan ibadah kita hari ini? Saya percaya meskipun ini minggu terakhir, kita tetap menerima sesuatu yang baru, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk bagikan ibadah online kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada siapapun dimanapun mereka berada, agar mereka juga dapat menerima berkat yang sama seperti kita terima. Jangan lupa juga untuk subscribe selalu channel YouTube GPDI Maranatha Malang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.